topik-topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Pagi hari ini saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Seperti biasanya setiap Jumat pagi jam 7 sampai jam 8 kita masuk di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Untuk edisi hari Jumat kali ini 17 September 2021 kita nanti akan berbincang-bincang dengan Brigjen Polisi Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Nah, ini tidak lepas dari narkoba ya, dan upaya untuk pencegahan narkoba ini ternyata sudah ada di desa-desa ya, dengan nama dari Desa Melawan Narkoba mewujudkan Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ya, Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba. Dan sahabat, memang pemerintah berkomitmen untuk memberantas narkoba hingga ke level lingkungan yang lebih kecil ya, atau bisa dikatakan terkecil begitu. Dan satu di antaranya itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui program Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba. Nah, nanti paparannya seperti apa? Nanti kita akan simak ya bersama dengan narasumber kita, Brigjen Polisi Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasanya kita nanti akan dipandu juga oleh Bapak Suparto Wijoyo, Cak Parto selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan perlu kami informasikan juga bahwa program ini disiarkan secara serentak di beberapa LPPR Radio Jawa Timur, yakni Persada Kabupaten Blitar, kemudian Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang Kanjuruhan Malang, Ramapati Kota Pasuruan, kemudian Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Pradia Suara Tuban, Klasik Radio Malang, dan Purboyo Kabupaten Madiun. Selamat bergabung untuk sahabat-sahabat yang ada di Madiun ya. Dan baik, kita langsung saja sapa dengan Cak Parto. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam. Apa kabar Cak Parto? Injang, Iya. Alhamdulillah pagi ini kita akan kedatangan tokoh penting ya. Betul. Penyelamatan bangsa. Untuk penyelamatan bangsa untuk seluruh anak negeri ini. Siapakah dia? Kita panggil Mas, kita panggil Brigjen Pol. Nah, Pak Aris. Pak Aris Purnomo. Pak Aris Purnomo. Assalamualaikum, Pak Aris. Waalaikumsalam, Cak Parto. Alhamdulillah. Semangat ya. Selamat malam ini untuk pembawa acara ini, Mas apa ini? Saya Ilham. Cak. Acaranya ini. Wih, di ruang kantornya kok bagus banget Kak Mas Ilham sekali. Iya. Sekali-sekali nanti kalau bicara urusan narkoba lagi kita live-nya dari BNN. Iya. Silakan, kita sudah punya ruang podcast. Nah. Kalau nggak dari ruang podcastnya BNN, nanti kita dari ruang podcast Sekolah Pasca Sarjana UNER. Oke, monggo Cak Parto, siap pokoknya kita. Ya, alhamdulillah. Kita tunggu itu kok. Iya, dan sekarang memang tema yang dipilih oleh teman-teman di media, di radio ini, Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan RPPL Jawa Timur, soal narkoba yang sudah sampai nyasar desa-desa ini, Pak Arif ya. Dan memang kemarin karena sekolah pasca ini setiap akhir pekan juga keliling ke kampung-kampung di Jawa Timur sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Cuma gurung bareng keliling karo Pak Aris ini ya. Nah, ini mestinya nanti kelilingnya bareng Pak Aris. Penyuluhan mengenai soal narkoba. Begitu serius. Dan ternyata banyak anak-anak di desa itu yang terjaring urusan narkoba, sampai sidang pengadilan, sampai di penjara, sampai jadi artinya urusan narkoba memang sampai di pelosok, Mas Ilham. Mas, sampai nggak mobil masuk desa itu nggak bisa, simpangan itu nggak bisa. Wong kanan kirinya sudah
sudah sawah ladang, sungai-sungai, pokoknya bahkan jalannya saja belum berbatu yang bagus. Tapi narkoba itu masuk sampai ke wilayah yang sangat pedalaman. Di banyak kabupaten di Jawa Timur ini. Tapi kepingin tahu jelasnya, ya kengeriannya, bagaimana sebarannya untuk menyelamatkan anak-anak kita di kampung-kampung kita, Pak Brigjen yang paling tahu Pak Brigjen gitu. Monggo Pak Aris, pokoknya waktunya kagem panjenengan ini. Monggo. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol dan monggo silakan kalau memang ada yang perlu disampaikan. Jadi enggak hanya saya tok. Jadi memang masalah narkoba ini tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal ekonomi, ya semua bisa terkena. Ya. Dan memang ini sudah sampai ke desa-desa. Ya, apalagi di desa-desa yang pelosok itu memang, ya apalagi ya terus terang saja bahwa memang sementara ini untuk narkoba itu masih kita dapat kiriman ya, yang paling banyak memang ya dari Malaysia, sehingga memang kita tengarai juga bahwa rata-rata kalau memang banyak TKI dari Malaysia, yaitu juga bisa menjadi salah satu penyebab masuknya. Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat mengungkap adanya kiriman paket dari Malaysia. Kiriman paket Malaysia yang ternyata adalah kiriman narkoba yang kemudian dimasukkan di dalam kardus yang berisi pakaian-pakaian dan barang-barang lainnya yang memang dikirim dari keluarganya yang ada di Malaysia. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab ya, seperti itu. Dan memang narkoba ini terutama untuk di daerah-daerah pelosok ini karena ketidaktahuan dari masyarakat di sana. Mereka menganggap bahwa dengan menggunakan narkoba ini itu merupakan untuk menambah stamina dan kekuatan. Cuman mereka kadang-kadang tidak memahami daripada efek kedepannya. Jadi mereka hanya yang mereka lihat adalah efek instannya. Karena dengan menggunakan narkoba ini bisa tahan untuk tidak makan dan minum ini untuk beberapa hari. Nah, tapi setelah efeknya ini habis, maka yang terjadi adalah depresi dan keinginan untuk mendapatkan efek yang dia dapat ketika memakai pertama kali. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan yang namanya ketergantungan atau adiksi. Nah, dengan adanya ketergantungan ini, otomatis maka dia akan mengorbankan, ya, apakah itu menjual harta bendanya, sampai akhirnya seringkali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, inilah yang akhirnya hanya menguntungkan sindikat-sindikat narkoba yang tidak memikirkan daripada kesehatan ataupun korban-korban yang sudah terpapar. Sehingga ya kita harus waspada, apalagi kita menghadapi bonus demografi ini. Nah, kalau bonus demografi kita ini sia-sia, aduh, ngeri kita melihatnya. Ya. Dan mungkin kita pernah melihat beberapa waktu yang lalu, Cak Parto ya? Iya, baik ketemu di sini maupun di UNER maupun vokasi langsung BNN Pusat, gak henti-hentinya kita memberi informasi tentang itu. Tapi kok sih token terus, masuk terus, paket-paket gimana ini kita ini? Kesiapan dari bangsa ini dan BNN untuk menjaring hal-hal semacam ini. Pekan ini virus yang terjaring itu, Pak Brigjen. Oh, sudah banyak Pak, ini aja kemarin kita sempat nangkep itu, sekali nangkep ada 8 orang. Dan gak kapok ya. Ya itulah, inilah salah satu rekayasa dari manusia yang
buruk sekali, yaitu mereka membuat rekayasa zat-zat yang memang sengaja, ya kan, untuk kepentingan ekonomi mereka, tapi mengorbankan orang lain, yaitu tadi ketergantungan dan akhirnya menimbulkan efek-efek yang sampai menimbulkan, ya mohon maaf ini gila lah seperti itu. Dan sekarang coba kita lihat, mereka sudah terpapar, kemudian direhab, masih saja begitu. Ini kan berarti memang obat ini memang sudah merusak sekali, ya kan. Bolak-balik, ya itu memang kalau memang dia nggak niat betul-betul untuk sembuh atau untuk pulih, ini kan sangat rentan sekali. Oleh karena itu kan terus terang aja ini berbahaya sekali. Banyak sekali yang korban-korban atau orang tuanya menyampaikan kepada kita itu, aduh, sampai itu akhirnya orang tuanya stres itu. Ya, bahkan yang parah lagi itu ada yang sempat anaknya itu minta kita suruh nangkep anaknya sendiri. Tangkep Pak anak saya. Kenapa kok ibu harus gitu? Kenapa nggak harus direhabilitasi? Tangkep Pak, waduh saya pusing ini. Karena anak saya kalau udah makai itu saya malah mau diperkosa loh. Saya malah mau diperiksa, coba sampai seperti itu. Jadi ya terus terang aja memang ini suatu zat yang betul-betul berbahaya. Oke. Sayang loh Mas Ilham, ada anak yang karena narkoba sudah tidak bisa membedakan mana emas, mana loyang, mana emak, mana sayang-sayangan. Jadi emak, bapak, ibu, bunda, umi, abine, ya. Semua itu akan hilang dalam identitas orang yang terkena narkoba. Dan orang yang terkena narkoba itu sudah jelas kriminal, mesti dihukum. Masa depannya sendiri malah suram, ya toh? Bahkan dia tidak punya harkat dan martabat. Loh gini kok masih mau kalau gendeng kan kalau kalau gendeng kan betul Pak. Jadi banyak kegendengan ini. Untuk itu BNN Provinsi Jawa Timur ini selalu terpanggil seperti acara hari ini tuh ngilingno panjenengan semuanya bersama-sama dunia kampus. Kami sendiri itu selalu minta pada Pak Brigjen Arisnya, yuk di UNER sendiri diawasi. Jangan-jangan anak-anakku, mahasiswaku yang ada ini, mahasiswa juga jadi sasaran kan ini. Iya betul. Pak Brigjen, iya betul. Jadi sasaran ini harus diselamatkan karena apa? Kami menerima amanat dari orang tua mereka yang dari kampung-kampung, dari berbagai wilayah di dunia, tidak hanya Indonesia. Karena di sekolah pasca sendiri ini ada 14 negara, mahasiswa dari 14 negara yang kadang-kadang negaranya memang misalnya ke Malaysia tadi loh, paket-paket ini kan ya harus khawatir. Nanti mahasiswanya dari Timur Tengah, ini ya khawatir. Yang dari Eropa, semuanya punya akses, punya jejaring. Untuk itu dipantau peredaran. Waktu dengan BNN pusat 2 minggu yang lalu itu Pak Brigjen Aris, saya minta Pak dipantau aman kan? Aman Cak, aman. Ini aman lumayan, alhamdulillah aman. Kalau sekali kena jadi berita itu UNER bangun reputasi berat-berat kayak ini, kena sekali tuh wah sudah. Itu apa? Yang di Jawa Timur ini Pak Brigjen, kabupaten mana desa-desanya yang banyak tersasar? Apa Roto semua punya peluang yang potensial banget untuk, dan daerah penyelundupan itu dari negara mana saja sih yang terasan karo Jawa Timur ini? Iya. Ya, jadi memang untuk di Jawa Timur itu memang yang terus terang saja ya ini sudah banyak yang tahu juga ya di Madura itu ya, di Madura memang sudah cukup rawan karena memang banyak sekali beberapa kasus yang kita tangani itu memang ada koneksitasnya ke sana, koneknya ke sana seperti itu. Ya ini memang terus terang terjadi. Bahkan kita juga sempat mengalami ada suatu perlawanan ya di daerah sana, di daerah satu daerah di Madura lah seperti itu. Nah, ini beberapa memang karena memang ya kalau kita lihat ya memang karena ada konektivitas ya
dari Kalimantan juga sempat ada yang masuk situ, dari Malaysia ya, karena memang itu pasti dari Malaysia ke sana. Dan memang beberapa kasus yang sedang kita alami ya seperti itu. Mohon izin. Karena memang yang paling banyak Malaysia ini. Baik, mohon izin Cak Parto, Pak Aris, saya mau mengajukan pertanyaan ini. Untuk saking semangatnya. Iya. Iya, gini, sebenarnya saya agak heran gitu ya. Sebenarnya kalau di desa itu untuk pengguna narkoba itu menyasar siapa ya? Saya tuh membayangkan bahwa di desa itu kan paling ya bapak-bapak ibu petani kayak gitu-gitu kan. Kemudian ada pemuda yang mungkin juga aktif di bidang pertanian yang tidak terlalu tahu menahu soal narkoba itu. Masih kami ini. Nah, sing takok sopo iku arek. Nah, ini saya sendiri Pak Cak Parto. Sampeyan saiki kurang sapa desa nek. Oh iya. Nah, desa iku petani ini siki. Petani ini bapak-bapake nang sawah, nang alas, iya. Anak-anake smartphone-an kabeh. Anak-anak iku. Ini Pak Aris apakah menunjukkan memang ada kelemahan kontrol ya? Mungkin di tingkat kecamatan atau kabupaten begitu sehingga bisa dengan mudah masuk di desa seperti itu. Mungkin seperti apa ini penjelasannya ini? Monggo. Ya, jadi memang narkoba itu ya sebetulnya tidak hanya di Madura saja, cuma beberapa daerah di Jawa Timur juga banyak ya, banyak. Dan kenapa itu sampai ke desa-desa? Ya, karena memang banyak masyarakat di desa-desa itu yang belum sadar akan kesehatan. Ya. Jadi mereka itu sengaja memang membeli, kadang-kadang mereka itu tidak tahu dan hanya memikirkan efeknya, merasa kuat dan segala macam, sehingga mereka menggunakan itu. Dan di samping memang kurangnya pengetahuan ini. Jadi makanya yang paling penting yang akan kami bangun melalui Desa Bersinar adalah bagaimana meningkatkan imunitas dari seluruh desa tersebut melalui perangkat-perangkatnya, untuk mereka berani menolak narkoba. Dan melalui Desa Bersinar ini memang sengaja ini merupakan program yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden bulan Juni yang lalu, dan sebetulnya ini sudah lama ini ya kita gagas dan kita laksanakan. Namun kemarin melalui HANI tanggal 26 Juni kemarin ini di-launching melalui Bapak Presiden, melalui Bapak Wakil Presiden waktu itu. Dan memang untuk Desa Bersinar ini merupakan kerjasama antara Kementerian Desa, kemudian Kemendagri dan BNN. Dan memang melalui peraturan pemerintah dalam negeri ini juga sudah mengamanatkan bahwa gerakan atau fasilitasi P4GN ini itu harus dilakukan dari tingkat pusat sampai tingkat di pelosok desa. Dan ini diketuai oleh masing-masing kepala daerah. Gitu. Jadi kalau gubernur di sini P4GN, di provinsi ya gubernur, kemudian di tingkat kecamatan oleh Pak Camat, kemudian di tingkat kabupaten juga bupati dan wali kota, seperti itu. Cuma memang kadang-kadang mereka ini masih belum paham atau kadang-kadang ini nggak terdengar seperti itu. Nah, ini yang perlu kita galakkan, gitu Cak Parto. Nah, berarti kan memang sosialisasinya, siaran semacam ini, podcastan nanti dari BNNP, karo dari sekolah pasca uner kayak perlu digalakno terus ini nanti, biar di seluruh Indonesia, di wilayah Jawa Timur khususnya untuk Desa Bersinar, bagaimanakah respon kepala-kepala desa yang menjadi percontohan dari program Desa Bersinar ini? Apakah setiap kabupaten sudah ada Desa Bersinar yang menjadi percontohan? Mereka bisa mengontrol, mengendalikan urusan pernarkobahan ini? Apakah semua masyarakat desa kemudian sudah paham, dan desa-desa manakah Mas Ilham yang bisa menjadi teladan untuk Desa Bersinar programnya BNNP Provinsi Jawa Timur? Nanti akan dijelaskan lengkap oleh Pak Brigjen Aris Purnomo
sebagai ketua BNNP, tapi simak dulu komersial break berikut ini. Kan ngono ta waktunya jam iki lho. Ini aku tak titeni jane ya. Baik. Iya, sahabat Cak Paton dan juga Pak Aris ya, kita nanti akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini di perspektif ya tentang Desa Bersinar. Kita akan hadirkan beberapa spot berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV.
Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih, beneran. Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya. Cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk, main Gameku. Mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, sahabat, kita kembali di Perspektif bersama dengan Cak Parto dan juga Brigjen Polisi Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Baik, Cak Parto. Jadi, enak ngono, Mas. Kapan mana takut sama Kepala BNN ya. Kalau nggak wayahe siaran ya. Mumpung ini ya. Iya. Pak Kepala BNN itu juga gini, wis paling enak mana siaran untuk bani pasca uner mari ngono kuliah bareng tok kene ya. Alhamdulillah bisa kasih beberapa informasi desa tadi nggih, Pak Brigjen, monggo. Oke. Jadi memang kita dari BNNP Jawa Timur ini ada desa-desa di masing-masing kabupaten kota. Ini yang kita targetkan menjadi desa bersinar dan memang sudah digarap. Seperti untuk tahun 2020 di Kabupaten Blitar itu yaitu di Desa Serang, Kecamatan Tanggungrejo. Kemudian di Gresik itu Desa Sidocangkung, Kecamatan Menganti. Kemudian di Kabupaten Kediri ini Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo. Kemudian di Lumajang, Desa Penangga, Kecamatan Candipuro. Nah ini ya semuanya ini ada. Semuanya ada. Dan nanti untuk target tahun 2022 itu masing-masing BNNK itu dapat target 2 desa. 2 desa. Oh mohon maaf, 3 desa. Ya. Jadi masing-masing BNNK itu dapat target 3 desa. Jadi menggarap 3 desa untuk menjadi desa bersinar. Termasuk dari kita juga. Nanti kita sementara untuk tahun ini kita garap yaitu di desa di Madura, yaitu di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Dan kemudian untuk tahun 2022 nanti kita akan garap juga di Madura, yaitu di Desa Alang-Alang. Alang-Alang, Kecamatan Traga, Kabupaten Bangkalan. Nah itu, termasuk nanti di daerah Mojokerto. Hanya saja memang untuk kabupaten kota yang belum ada BNNK kita juga tidak bisa maksimal ya, karena memang di samping memang tidak ada BNNK juga cukup jauh, tapi tetap kita akan jangkau. Nanti akan kita beritahukan lebih lanjut ini.
Tapi yang jelas saat ini di masing-masing BNNK ini sudah menggarap 2 desa. Ya, 2 desa. Begitu Cak Parto. Terima kasih Pak. Oke, baik. Demikian penjelasan dari Pak Aris Purnomo ya. Baik. Iya, Cak Parto. Iya, Cak. Oke, baik. Alhamdulillah, ternyata loh, ini loh. Tapi ini harus jadi perhatian serius. Perhatian serius, kebetulan tadi mulai ono Bangkalan, wilayah-wilayah Madura, sasaran-sasaran semacam itu. Padahal urusannya kalau urusan santrinya santri kabeh. Iya. Jadi ternyata urusan narkoba ini gak kok nyasar kampus ya ono Mas, wong profesor yang dulu terlibat ini ya ada toh di luar Jawa itu. Nah, ada. Kemudian ono atlet. Tidak pandang bulu berarti ya, Cak ya. Iya, ya ono selebritas. Pokoknya sele-sele lah ngono ya. Itu bisa disasar. Untuk itu kita harus hati-hati dan ini Pak Brigjen Aris. Jadi nanti bagaimana kita program bersama dengan panjenengan, dengan kami di Sekolah Pasda, dengan Radio Suara Sidoarjo dan LPPL Jawa Timur kumpul, tapi juga harus melibatkan Majelis Ulama Jawa Timur. Jadi kalau dengan Majelis Ulama Jawa Timur, langsung dengan Pak Brigjen, dengan Yai Mutawakil nanti, ya, karena biar apa? Sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba ini kita harus gencarkan bersama para ulama juga. Kebetulan jadi ini Mas Ilham, mari ini siarannya lanjut nomor gopo. Saya hari ini di ruangan sudah kedatangan ya Wakil Sekretaris MUI Jawa Timur. Pak Aris langsung ini. Nek ngono wis ayo dikerjasamano iki. Ojo sampai daerah-daerah disasar kayak begini. Jadi salam dari Yai Mutawakil, langsung kita kontak Yai, kapan ngono kita dengan BNN ya Mas Ilham, pamerno nanggone Pak Brigjen Pol Aris, apa-apa lah ya, termasuk salah satu ketua MUI Jatim. Oke, Jamarto. Jadi Jamarto, saya ini juga ingin sowan sama beliau. Sudah saya agendakan, cuma beliau sedang sibuk ini. Kemarin ada saya sampaikan juga. Oh, nek ya tergantung Japrine. Nek ngene iki gak sibuk. Jadi kapan kita bersama Yai Mutawakil nanti ketua MUI untuk apa? Melihat cerita jenengan, data jenengan. Mau sore lo Madura nyasar kayak gitu. Kita kan ndak ingin wilayah-wilayah ini jadi image publik kok di Bangkalan, di daerah Jedih, di daerah mana-mana itu. Tak jane padha werone Pak Aris ya, ngene di daerah-daerah sana itu. Nah, ini harus melibatkan tokoh-tokoh agama di wilayah itu dan ini oleh sekretaris beliau juga dan ini termasuk beberapa pengurus inti MUI pas ada di ruangan saya ini. Jadi insya Allah akan diagendakan pertemuan secepatnya Pak Aris langsung bisa ketemu Yai Mutawakil. Nah, ya saya juga ingin sowan. Mungkin ada waktu kapan saya langsung sana. Pokoknya kudu ngontak nanti cek ngerti. Jadi Mas Ilham, jadi mohon dilanjutkan. Baik. Nerimo kiai ngene iki ya. Pamit Pak Aris saya. Monggo. Salam hormat Kiai Mutawakil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita kali ini masih bersama dengan Brigjen Polisi Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo, sahabat. Pak Aris. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo yang nanti bisa langsung direspon ini, Pak Aris ya. Ini ada sekitar 7 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Handoko yang ada di Krian.
Apakah penerapan Desa Bersinar sudah berjalan sesuai dengan harapan? Kemudian dari Ibu Dewi yang ada di Sukodono, apa saja Pak yang harus dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersinar? Kemudian dari Putu yang ada di Candi, Pak, desa yang bisa dikatakan bersinar atau bersinarkoba, syarat dan kriterianya apa saja? Mungkin 3 dulu, nanti yang 4 kita bacakan untuk waktu selanjutnya setelah dijawab ini. Pak Aris, monggo silakan. Oke. Tadi yang pertama apa? Oke, yang pertama itu apakah penerapan Desa Bersinar sudah berjalan sesuai dengan harapan, Pak, untuk saat ini? Ya. Ya, jadi untuk penerapan Desa Bersinar ini kita harapkan ya memang kita belum melihat hasilnya secara jelas seperti apa, tetapi dari apa yang kita dapatkan informasi dari kepala desa, jadi bahwa yang penting di sini adalah bagaimana kepala desa itu bisa mempunyai komitmen dan seluruh perangkat desa itu berperan aktif, termasuk dukungan komitmen pemerintah daerah. Jadi begini, Desa Bersinar itu ada beberapa persyaratan sebelum kita menunjuk menjadi Desa Bersinar. Yang pertama adalah komitmen kepala desa dan perangkat desa maupun tokoh-tokoh masyarakat desa itu ya kan, untuk ya kan menjadi Desa Bersinar atau mereka komitmen untuk bersinarkoba. Ini awalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka itu mempunyai komitmen yang kuat ya dengan surat pernyataan, dan kemudian akhirnya kita pilih menjadi Desa Bersinar, dan kemudian ada penunjukan melalui pemerintah daerah, jadi kabupaten atau bupati itu menunjuk menjadi Desa Bersinar. Dan kemudian di sana ada peran aktif dari masyarakat. Dan kemudian di sana harus memenuhi kriteria wilayah, yaitu pesisir, daerah pesisir, perbatasan dengan kota, perindustrian maupun tujuan wisata. Kenapa ini menjadi sasaran seperti itu? Karena perbatasan ini juga rawan. Kemudian daerah pesisir juga rawan penyelundupan. Termasuk tujuan pariwisata itu juga rawan adanya para wisatawan yang menggunakan narkoba. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ditetapkan menjadi Desa Bersinar, maka harus menyusun kelompok kerja Desa Bersinar. Ya, kelompok kerja itu ada 3 pilar, ada tokoh masyarakat, perangkat desa, semua di situ. Dan kemudian juga dianggarkan melalui APBD desa. Dan kemudian mulailah dia merencanakan kegiatan-kegiatan, apakah itu penyuluhan, apakah itu tes urin, apakah itu melaporkan apabila ada yang terpapar narkoba, ya, kemudian melakukan intervensi berbasis masyarakat, yaitu melakukan rehabilitasi secara mandiri, ya, untuk kasus-kasus yang ringan. Ini juga peran puskesmas di situ. Nah, nanti ketika itu kita tetapkan menjadi dari Desa Bersinar, maka akan kita latih, kita tingkatkan kapasitasnya, ya, seperti agen pemulihan. Kemudian juga kemarin kita melakukan peningkatan kapasitas kepada ibu-ibu dan anak untuk ketahanan keluarga. Nah, itu. Jadi semuanya itu tidak kita lepaskan begitu saja, tapi kita ikut dampingi dan ikut kita tingkatkan kapasitasnya, jadi kemampuannya. Jadi itu. Nah, tentunya ketika itu mereka itu bersungguh-sungguh melakukan itu, saya yakin ini akan bisa terwujud menjadi Desa Bersinar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini apa saja hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersinar ini, Pak Aris? Nah, itu tadi sudah ya. Tadi, ya, yang tadi itu. Termasuk pertanyaan ketiga ini, saya kira juga sudah terjawab ini ya.
tentang syarat kriteria. Tadi kan harus ada komitmen dari kepala daerah, kemudian peran aktif, ada kriteria wilayah dan sebagainya ya Pak ya. Iya, baik. Tapi gini Pak, apakah penunjukan Desa Bersinar ini apakah juga termasuk desa yang punya kasus narkoba cukup tinggi begitu sehingga memang begitu betul ya Pak itu ya? Itu betul Pak. Jadi memang kita khususkan untuk daerah-daerah yang bahaya dan rawan ini. Namun kembali lagi kita membutuhkan komitmen dari kepala desa dan perangkat maupun tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ketika itu mereka muncul komitmen maka kita akan masuk. Begitu Pak. Oke, baik. Pak Aris, ini ada pertanyaan yang lain. Ini bisa langsung nanti direspon juga dari Pak Fandi ada di Candi Pari. Pak, cara yang cepat yang sudah digerakkan untuk mencegah generasi agar tidak mudah terpapar narkoba, apakah saat ini sudah optimal? Karena ternyata saat ini banyak pasar gelap yang dilakukan secara online begitu, jadi tidak langsung tapi secara online begitu ya. Kemudian yang kedua dari Instagram @arasi, Pak, sebenarnya banyak terjadi kebingungan untuk melapor pada siapa ketika ditemukan pengguna narkoba pada orang terdekat. Karena banyak yang berpikir ketika melapor pengguna narkoba akan terkena pidana dan masuk penjara. Bisakah Pak ketika melapor si pengguna narkoba ini hanya masuk ke rehabilitasi saja dan tidak terkena pidana? Oke, ini dua dulu, monggo silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi mungkin yang terakhir dulu yang saya jawab. Nggih, Pak Aris. Jadi kalau memang ada keluarga terdekat, kemudian ada terpapar, tidak usah ragu-ragu, laporkan saja. Ya, laporkan saja ke BNN terdekat, ya, atau ke IPWL. Nah, yang namanya institusi penerima wajib lapor. Apakah itu rumah sakit atau puskesmas, ya. Ya, nanti di situ akan mendapat jawaban. Jadi jangan khawatir kalau melapor itu akan diproses, tidak akan diproses. Ya. Nanti kalau diproses nanti laporkan ke saya, ke BNNP. Ya. Nah, kemudian silakan menghubungi 0811 319 7272. Saya ulangi, apabila ada yang terpaparnya ke call center BNNP ya, yaitu di nomor 0811 319 7272. Saya ulangi lagi, 0811 319 7272. Nah ini. Dan jangan khawatir itu akan diproses, tidak akan ya. Tidak akan. Kecuali kalau sampean ke BNN bawa ngantongi sabu-sabu. Itu ketangkep. Beda kasus ini Pak. Nggih. Jadi nggak usah. Ya, termasuk gini, Cak Ilham. Misalnya anaknya terpapar menggunakan lem AIKI bond atau mungkin menghirup bensin atau mungkin double L, monggo silakan dilaporkan. Tidak akan diproses, bahkan akan direhabilitasi gratis. Terima kasih. Oke, baik. Ini untuk Pak Arasi sudah terjawab. Dari Pak Fandi ada di Candi Pari tadi Pak mengenai pasar gelap yang sekarang bisa atau menyasar ke pasar online ya. Ini gimana ini? Oh iya. Jadi memang sekarang ini untuk peredaran narkoba transaksinya mereka melalui online. Ya. Oleh karena itu kita juga berusaha ke sana untuk patroli di cyber ya, melakukan patroli cyber. Nah pun kembali lagi adalah bagaimana kita bisa terbantu oleh masyarakat apabila mengetahui, ya, apabila ada yang melakukan transaksi-transaksi itu silahkan dilaporkan ke kami ya. Dan yakin bahwa kami tidak akan menjadikan sebagai saksi.
Laporan-laporan tersebut bisa dilaporkan melalui call center, melalui WA, ya. Dan yakinlah bahwa tidak akan menjadi saksi dan dirahasiakan identitas pelapor. Ini yang paling penting. Dan laporan tolong harus jelas. Misalnya, dia sering transaksi di mana menggunakan kendaraan bermotor merek apa, nomor pol berapa, terus mukanya seperti apa, orang seperti apa. Itu kan biasanya mereka punya akun-akun Facebook, ada foto-foto, silahkan itu disampaikan ke kita. Ya, sehingga kita nanti akan tindak lanjuti itu, pasti kita akan tindak lanjuti. Karena kalau kita tidak menindaklanjuti laporan itu, kita juga akan mendapat sanksi. Jadi sekali lagi, call center ini silakan digunakan dan laporkan, ya. Apalagi sekarang ini, misalnya ada salah tetangga, misalnya kita punya tetangga dan ternyata dia kaya raya tapi dia nggak kerja. Ini silakan dilaporkan. Ya barangkali dia adalah bandar narkoba. Iya. Gitu aja. Oke. Baik. Ya baik Pak Aris, ini ada 2 pertanyaan lagi. Ini saya baca langsung saja karena hampir sama gitu ya atau mirip. Melalui Twitter @Faza dan Agung di Buduran. Faza menanyakan bagaimana Pak cara menangani dan menanggulangi warga yang sudah banyak terindikasi menggunakan narkoba. Kemudian Pak Agung yang ada di Buduran, bagaimana Pak cara mengembalikan mantan pengguna narkoba? Bagaimana cara mengembalikan mantan pengguna narkoba ke masyarakat agar dapat kembali diterima? Kemudian dari Kamil, Pak Kamil, mohon maaf Pak Kamil, terima kasih Pak Kamil, ya yang ada di STAI Syarifuddin menanyakan. Kebetulan kami pengelola BUMDes, bagaimana caranya desa kami bisa menjadi desa bersih narkoba? Itu Pak, monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang mengelola BUMDes, silahkan menyurat kepada BNNK setempat untuk meminta untuk menjadi desa bersinar, ya. Silakan. Apalagi udah ada BUMDes berarti punya anggaran tersendiri dan punya mengalokasikan untuk kegiatan P4GM. Kita pasti akan memfasilitasi dan akan membantu. Ya, begitu. Oke, baik. Dari bisa dikatakan bahwa kita yang nanti akan menghubungi BNNK gitu ya Pak ya, untuk mengajukan jadi desa bersinar ini. Ya. Nanti persyaratan dan sebagainya bisa dikonfirmasi lebih lanjut gitu ya Pak ya. Ya, monggo. Ya, silakan. Karena di daerah Sumeneb itu yang targetnya hanya 2 bisa dapat 4 kalau nggak salah itu. Yang 2 itu mereka swasembada. Jadi yang 2 itu memang anggaran dari kita, beberapa kita alokasi ke sana, dan yang 2 lagi itu anggaran sendiri mereka. Ya ini ya cukup bagus. Apalagi kalau semua seperti itu pasti kita akan lebih senang. Begitu ya Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Pak Kamil tadi sudah dijawab. Kemudian yang ini Pak, mengembalikan mantan pengguna narkoba ke masyarakat dan cara menangani warga yang banyak terindikasi menggunakan narkoba. Monggo. Ya, jadi apabila memang untuk kembali ke masyarakat, yang penting adalah baik itu keluarga, baik itu masyarakat semua, ya mari kita sama-sama membantu para korban-korban pecandu narkoba ini bisa kembali masyarakat, tergantung kita. Jadi jangan menganggap bahwa mereka itu orang nakal dan segala macam. Tetap kita harus membantu mereka untuk bisa kembali masyarakat. Dan yang paling penting justru adalah keluarga dan masyarakat ini untuk terus menjaga supaya dia tidak kembali ke narkoba. Ini yang penting. Karena sekali lagi bahwa kita rehabilitasi, tetapi kalau kita tidak jaga dan awasi, itu akan kembali lagi. Oleh karena itu justru kepedulian masyarakat dan keluarga inilah menjadi titik sentral agar mereka bisa kembali lagi produktif ini. Terus kemudian apabila banyak pecandu-pecandu, silakan dilaporkan ke kami dan diadakan pendekatan kepada mereka untuk mau melaporkan
ke BNNK ya untuk direhabilitasi dan yakin tidak akan dipidana atau diproses. Oke, baik. Ya, terima kasih yang sudah menanyakan dan juga ini ya menanggapi begitu terkait dengan program Perspektif kali ini. Saya ingin tahu nih Pak, untuk keberlanjutan atau continuity dari Desa Bersinar ini seperti apa Pak? Nanti apakah ketika terbentuk, apakah hanya dibiarkan begitu saja, mungkin atau ada pembinaan-pembinaan dan bagaimana kriteria ketika Desa Bersinar ini sudah berhasil, dengan kata lain zero case, ya, sudah 0 kasus narkoba di situ, apakah memang nanti predikat Desa Bersinar ini akan dicabut begitu atau beralih ke desa lain atau masih bagaimana gitu Pak? Seperti apa Pak? Memang kita untuk menggarap satu desa itu diberikan 1 tahun anggaran ya untuk menggarap satu desa. Bahkan di kita ada 2 desa. Untuk PLK tahun 2022 itu ada 3 desa. Itu yang kita kasih untuk itu. Nah memang setelah itu setahun kita bina mereka, maka tahun depannya lagi kita beralih lagi ke desa lain yang belum dari Desa Bersinar kita garap kembali. Nah tentunya kita juga tetap memonitor desa ini, karena memang kita harapkan dari desa tersebut terutama untuk penganggaran ini terus kontinu. Ketika itu anggaran itu sudah ditetapkan, maka pasti anggaran itu kan harus melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan itulah kalau itu sudah berlanjut dengan terus menerus dan itu memang sudah amanat dari Permendagri ya, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan itu, saya kira itu akan terus berlanjut karena anggaran itu tidak berhenti gitu. Begitu ya, Ilham. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah zero case, ini akan ganti ke desa lainnya gitu ya Pak Aris ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Pak Aris sebagai yang terakhir, closing statement pagi hari ini di Perspektif, monggo Pak, silakan. Ya, jadi harapan kita melalui dengan Desa Bersinar ini, kita harapkan Provinsi Jawa Timur ini menjadi Provinsi Jawa Timur yang bersinar dan bersih dari narkoba. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris dan Cak Parto tadi yang sudah ini ya meninggalkan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat Pak Aris ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.